bagi orang yang merasa sedih, ya, perasaan sedih itu, ya, itu bisa apa istilahnya ya? Nek wong Jawa ki ditumpui, ya, dengan cara menghadirkan Tuhan, ya, kepada diri kita. Maka nih, kalau ada pertanyaan, ya, dekat mana pada saat orang itu sedih atau orang itu senang pada saat dia itu dekat kepada Tuhan. Ya, dekat kepada Tuhan, lebih dekat mana pada Tuhan? Orang yang sedih atau orang yang senang? Maka jawabannya orang yang sedih, orang yang menderita. Ya, maka dari itu yang terjadi adalah pada saat sedih, pada saat mereka tidak berdaya, pada saat mereka itu menderita, suffering itu ada, maka pada saat itu dia dekat kepada Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan, atau merasakan the highest power itu datang, ini akan memberikan kekuatan dan daya tahan terhadap persoalan yang menekan. Jadi stressful situation ini bisa kita reduksi, bisa kita kurangi, ya, itu dengan menghadirkan Tuhan kepada kita. Ya, maka dari itu kepercayaan seorang kepada yang lebih hebat, ya, percayaan seorang kepada yang apa namanya Tuhan, kepercayaan seorang terhadap yang the highest power tadi yang saya katakan, itu pada saat orang itu tidak berdaya, ya. Jadi yang artinya apa? Pada saat ada the ultimate power, ini membawa a sense of control mereka terhadap kehidupan ini. Contohlah contoh, ya, pada saat Anda itu ujian, ya, pada saat kita ujian, enggak usah Anda, saya juga, mungkin Pak Singgih juga, ya, saya sebagai dosen, kemudian saya dulu dosen itu S1, kemudian masuk S2, kalau sekarang dosen itu sudah S2, ya, masuk ke S2, ya, biasa nguji, tapi pada saat diuji, ini tertekan juga. Ada stressful situation, ya, ada persoalan yang menekan, ada situasi yang sangat menekan bagi diri kita, ya. Yang terjadi apa? Ya, sini wedi karo wedi. Ya, yang terjadi itu pada saat mau ujian, nanti tanya Pak Singgih lah. Ya, ini pada saat mau ujian, padahal biasa nguji. Pada saat mau ujian, ya nervous juga. Maka dari itu yang seringkali pada saat sebelum ujian, maka ada yang kita namakan silakan untuk berdoa dulu. Nah, dan di sini biasanya itu untuk menguatkan. Ya, mohon maaf tidak lanjutkan untuk berpanjang-panjang untuk peran spiritualitas ini, ya. Tetapi nanti saya akan bicara tentang peran spiritualitas di dalam aspek sosial. Kita lihat, ya, kita sebagai makhluk sosial ini membutuhkan orang lain, membutuhkan kelompok yang ada di dalam masyarakat. Ya, tanpa kelompok yang ada di masyarakat, ini kita tidak bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri. Ya, jadi apalah kita makan saja butuh orang lain. Apalagi pada saat kita itu butuh sesuatu yang tentunya akan menguatkan diri kita. Ya, pada saat kita butuh beberapa orang untuk menguatkan diri kita pada saat kita kehilangan. Kita lihat di masyarakat itu. Ya, pada saat mereka itu ada kematian, terutama di Jawa Tengah ini masih banyak. Ya, pada saat kematian datang tetangga, ada tahlilan, mau tidak mau bahwa ini adalah sebagai coping. Ya, mau tidak mau bahwa ini adalah sebagai penguat nantinya. Ya, pada saat mereka itu bermasalah. Nah, jika manusia itu juga bermasalah, ya, dalam kebermasyarakatannya, ini juga akan butuh bantuan orang lain untuk membantu memecahkan masalah tersebut. Maka dibutuhkan psikolog, konselor, ya. Dan di sini nantinya kalau masuk spiritual itu masuk ke dalam institusi yang disebut dengan nantinya religi, yang disebut dengan religius, yang disebut dengan agama, maka yang terjadi bahwa mau tidak mau kita itu juga akan yang ada yang dinamakan ibadah. Ya, pada saat kita itu bermasalah, maka pada saat yang lainnya itu kita kenceng.
sudah semuanya gampang kayak gitu. Ibadah juga sudah, mendekatkan diri kepada Tuhan itu juga sudah, ya. Wiridan gampang sudah, gampang itu baca Quran oke, semuanya oke, tetapi ternyata belum juga berakhir. Ya, yang tentunya bahwa ini perlu ada pikiran saya, perlu ada sesuatu yang lainnya untuk memecahkan ini. Yang lainnya apa? Saya coba browsing. Ya, di dalam internet itu saya browsing kan kayak gitu. Ya, karena internet itu ternyata penting juga. Ya, guru di internet ternyata juga ada pentingnya. Ya, karena ada sebuah keyakinan dan kebetulan juga saya senang sholawat kan kayak gitu. Ya, ini saya lihat di internet. Kemudian ya ini kebetulan saja karena saya sering kali buka Facebook, pas tak buka ya beberapa apa namanya beberapa postingan itu salah satunya itu adalah bacaan sholawat. Ya, ini nanti bisa ditiru dan bisa juga tidak ditiru. Ya, ini bisa penting, bisa saja menjadi tidak penting, bergantung kepada saya dan Anda. Karena Allah menurunkan penyakit sekaligus juga menurunkan obatnya. Ingat, ada penyakit, ada obat. Itu pasti. Ya, dan saya yakin itu Assalamualaikum, ada Bang. penyakit, ada obat. Waalaikumsalam. Ya, ada penyakit, ada obat. Ya, maka dari itu kalau penyakit fisik nanti obatnya di mana? Penyakit pikir obatnya di mana? Penyakit psikologis juga obatnya di mana? Ya, sehingga tadi secara kebetulan saya buka Facebook ya karena ya kebiasaan lah untuk mengisi waktu luang untuk melukis suatu, saya buka-buka ketemu dengan sholawat. Salah satu sholawatnya itu adalah yang namanya sholawat busro. Nah ini, jadi sholawat untuk bergembira. Nah ini kan busro kabar gembira itu. Ya. Nah ini kata Habib siapa itu saya lupa itu, kelihatannya Habib Hasan. Jadi Habib Hasan bin Muhammad Taharun itu, ya itu kok katanya ini sholawat kalau kamu baca 40 hari atau ya 40 hari berturut-turut, saya lupa 40 hari atau 3 bulan berturut-turut kayak gitu ya, segala permasalahan itu akan selesai. Wow, keren banget itu, segala permasalahan akan selesai. Ya. Ya, maka dari itu ini juga mengatakan saya pernah juga dapat ya, kalau orang bermasalah, masalah itu berat ya, moconya Yasin ping 41 dalam semalam itu. Yasin ping 41 itu dalam semalam, insya Allah permasalahanmu itu ada jalan keluar. Nah, ini juga saya buktikan ki rasa ndadak ping 41 Yasin kayak gitu, ping 41 solawat ini, sholat busro namanya, ya. Kemudian dibaca cuman habis subuh, kalau belum hafal kira-kira seperempat sampai setengah jam, kalau udah hafal itu 7 menit. Betul tak amalkan. Setelah saya lihat di postingan kayak gitu, saya ucapkan kobil itu karena itu ijazah. Ya, karena saya juga apa namanya, mohon maaf, ada apa namanya, ada keyakinan bahwa dengan ijazah ini akan bisa menyembuhkan hati saya, menyembuhkan pikiran saya, menyembuhkan penyakit saya. Ternyata benar. Nggak usah menunggu lama. 3 hari itu sudah mendapatkan pencerahan. 3 hari sudah mendapatkan sedikit jalan keluar. Terus tak ikuti terus. Ya, hingga akhirnya permasalahan itu selesai. Ya, tetapi tetap aja ada inna ma'al usri yusro. Itu mesti 2 kali kan. Nah, jadi setelah ada kesulitan, ada kemudahan. Tapi setelah ada kemudahan, ada kesulitan lagi. Tapi setelah ada kesulitan, ada kemudahan lagi. Kalau ada permasalahan, kalau ada problem, maka ada solusi. Itu pasti. Ya, jadi kepastian ini, ya, itu saya yakini. Kepastian ini saya pegang erat. Kepastian ini juga saya praktekkan. Ya, maka dari itu akhirnya apa yang terjadi adalah bagaimana bahwa kita itu bisa mensikapi permasalahan. Bukan masalah ditinggal lari, bukan masalah dilupakan, tetapi masalah untuk dipecahkan.
Loh, lalu bagaimana? Ya tadi yang dikatakan dengan syukur tadi kan kayak gitu. Nah, syukur itu bagaimana? Kalau Pak Singgi itu mengatakan syukur enggak usah berlebihan. Sing ono kuwi dinikmati. Itu namanya syukur. Yang ada dinikmati. Ini kebetulan Mas Munif kesini ini bawain saya minuman dua ini. Syukuri bejal dintekke kabeh Quran ya. Ini alhamdulillah ini. Ini syukur itu dinikmati. Menikmati yang ada nah itu. Ya, menikmati pacar elek, alhamdulillah pacarku elek. Menikmati jomblo, alhamdulillah jomblo. Nah itu. Lo jangan dikira bahwa jomblo itu apa namanya menyakitkan. Jangan. Ya, jomblo itu justru kadang-kadang bahwa kita itu justru ada nuansa kebebasan. Nah, coba kalau Anda itu sudah berdua, nah, itu nantinya semuanya terbatas. Yang biasanya dibonceng ke ini itu, ya sekarang pada saat sudah punya pacar kan ya itu, apalagi pacarnya sekelas, yang terjadi adalah bahwa kita sudah mulai, yuk tak bonceng ya, matur nuwun kan ya gitu. Udah jalan sendiri aja dulu kan ya itu. Kamu nggak capek? Enggak. Bapak kita tekan kampus ngos-ngosan. Ya, ya jangan dikira pada saat Anda itu nantinya itu dulunya jomblo, kemudian
ya, wah kowe ayu di pacar bagus kok, awas kowe ngene. Yang dilihat jeleknya. Hatta Anda melihat pemerintahan kayak gitu, apapun yang dilakukan pemerintah, ya, saat baik, apapun yang dilakukan teman tidak ada baiknya, apapun yang dilakukan dosen juga tidak ada baiknya. Coba kalau dulu pas offline kayak gitu, ya dosen serba salah, ya dosen apa namanya bolosan kayak gitu, dosen jarang masuk. Mesti Anda bilang, wah dosen kok bolos, ora tahu mlebu kan kayak gitu. Ya, bareng dosennya sergap, ya yo dosen kok teko terus ora tahu kosong kan kayak gitu. Nah, jadi hal-hal yang kayak gini kalau kita lihat dengan mata lalat, yang kita lihat adalah jeleknya. Ya. Nah, maka dari itu pada saat kita itu melihat hal yang jelek, maka kita terkontaminasi. Hati kita terkontaminasi. Yang terjadi apa? Sakit. Maka nih lalat mengeluarkan penyakit. Mana gitu. Ya, kalau hati kita sakit, pikiran kita sakit, yang terjadi adalah tubuh kita sakit. Ya, coba dengan mata lebah. Ya, yang dilihat apa? Yang nyenengke. Yang dimakan apa? Bagus-bagus, sari bunga. Yang dihasilkan apa? Obat, manis, nyenengke. Ya, maka dari itu, inilah nantinya pada saat kita itu sudah bicara tentang spiritualitas, pada saat kita berhubungan orang lain untuk mencari makna hidup, berhubungan dengan lingkungan untuk mencari makna hidup, dan juga berhubungan dengan yang lebih tinggi daripada kita untuk mencari makna hidup yang paling tinggi. Kalau kita bungkus dengan institusi menjadi agama, dan agama kita Islam, maka yang terjadi bagaimana religius itu bisa mengaruhi diri kita. Di apa namanya di slide ini nanti dibaca sendiri kalau penelitiannya. Tetapi inilah pada saat kita itu bisa bermata lebah, maka diri kita sehat. Pada saat kita bermata lalat, maka insya Allah diri kita juga akan sakit. Ya, tapi jangan lupa juga pada saat kita itu nanti terbebani dengan sesuatu yang berat, ya, bukan berarti bahwa kita itu banyak dosa, bukan berarti bahwa kita banyak salah. Itu adalah cobaan. Bahkan kalau di Cina itu ada apa namanya, ada film, ya, ada video yang tayang, ya, mungkin Anda bisa lihat di YouTube. Ini akan menyelamatkan truk yang bebannya berat, sebenarnya dia akan masuk ke jurang, ya, tetapi hanya bisa yang masuk adalah kepalanya saja karena belakangnya ternyata berat. Jadi berat itu, masalah itu, ya, bisa jadi menyelamatkan kita, tetapi bisa jadi menghancurkan kita. Tinggal mata kita akan memakai mata lalat atau mata lebah. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali yang disampaikan oleh Pak Ali. Berhubungan dengan keseharian kita ya teman-teman semuanya. Makanya spiritual itu harus selalu kita jaga, semangat kita harus kita jaga, kita juga harus kita jaga, dan salah satunya itu dengan rasa bersyukur itu sendiri. Nah, langsung aja dari teman-teman semua, ada yang ingin ditanyakan? Ya Pak Ali, sambil nunggu teman-teman ngelis pertanyaan, ini udah ada 2 pertanyaan ya Pak ya yang masuk di grup chat WhatsApp. Ya, silakan. Pertanyaan yang pertama itu, apa arti mental agama? Nah, pertanyaan yang kedua, bagaimana cara menghadirkan Tuhan di segala lini kehidupan, tidak hanya ketika susah dan sedih, Pak? Seperti itu 2 pertanyaan yang masuk untuk saat ini. Iya. Oke, yang pertama mental agama itu apa sih? Ya, gampang, paling gampang ini. Ya. Jadi mental kita yang kita landasi dengan apa yang kita miliki. Dalam hal ini adalah spiritualitas yang dibalut
yang dibungkus dengan institusional atau agama. Ya, maka dari itu, ya segala sesuatunya, apapun yang kita lakukan, itu berdasarkan pada track yang sudah ada di dalam agama. Sekaligus ini sebenarnya bisa apa namanya? Bisa menjawab untuk pertanyaan yang kedua. Jadi dengan mental yang kita miliki yang berhubungan dengan spiritualitas, dengan religiusitas, berhubungan dengan religi ini, berhubungan dengan religius ini, maka yang terjadi apa? Yang terjadi bahwa ada penguatan kita, selalu ada penguatan, ya. Ya, jadi ada reinforcement yang ada pada diri kita. Ya, terutama adalah reward yang berasal dari the higher power tadi, yang lebih tinggi daripada kita. Bahkan in the highest power, ya, kekuatan yang tertinggi, ya, yang ini bisa membantu. Ya, cuman tadi yang saya sampaikan, ya, jalannya itu harus kita cari. Permasalahan saya juga mungkin permasalahan Anda sama-sama masalahnya, tetapi jalan yang dicari itu sama, tetapi memungkinkan bahwa hasilnya akan berbeda. Ya, kalau saya dengan sholat menyembuhkan, belum tentu Anda dengan sholat juga menyembuhkan. Makanya cari terus sampai ketemu. Ya, cari terus sampai ketemu. Dan Tuhan itu dengan kita mencari, Tuhan nanti akan kasih. Tuhan akan memberi. Nah, ini sebuah keyakinan yang kayak gini yang susah. Nah, maka dari itu tanamkan keyakinan. Pada saat apapun itu tanam keyakinan, pada saat kita punya permasalahan itu tanam keyakinan, masalah itu mesti selesai. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan membebankan seorang kecuali dia mampu. Allah nggak akan nyoba seorang kecuali dia itu mampu. Cuman kadang-kadang manusia itu mendahulukan egonya, lalu dia frustasi daripada Allahnya. Ya, padahal Allah itu adalah tujuan kita untuk menyelesaikan masalah. Tetapi ego kita yang kita dahulukan. Yang terjadi apa? Bahwa kita aduh. Nah, aduh sih. Terus nih kayak gini serak mungkin wis. Nah, ini ya. Ada pintu sebenarnya untuk keluar, tapi pintu kita tutup sendiri. Aduh. Wis serak mungkin wis. Ya. Jadi kalau kayak gitu yang terjadi apa? Ya, ya umpama cewek apa naksir cowok, naksir kayak gitu. Ya, kita merasa kurang segalanya kan kayak gitu. Waduh, wes, harus nyedai kai, wes ra level lagu. Ya selesai. Ya, tapi kalau tak optimis, enteng cuman kayak itu. Nah, nah, jadi kalah rupo, mendowo, mana gitu, dowo pikirannya ada itu. Nah, jadi hal yang kayak gini terus kayak gitu. Ya, tapi dengan jalan apa? Menghadirkan Tuhan terus dalam diri kita. Ya, kapanpun, dimanapun. Lu corone piye? Kayak gitu. Lah corone piye? Kalau kita memang belum punya pikiran dan perasaan untuk menghadirkan Tuhan, mulut kita hadirkan dulu. Ya, mulut kita hadirkan dulu. Ya, lu corone piye? Kalau orang punya Quran, hafalannya itu bisa dipakai di mana-mana. Lah Anda hafal apa? Anda gitu. Anda hafal apa? Pakai itu. Ya. Kalau nggak di pikiran, nggak di hati, paling tidak mulut kita itu juga umi-umi. Ya. Kalau Anda hafal taruhlah Yasin apa itu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala shiratal mustaqim tanzilan azizir rahim litunzira qauman ma undira aba'uhum ghafilun dan seterusnya, ya. Anda hadirkan pada saat naik sepeda motor, Anda hadirkan pada saat Anda selesai sholat, Anda hadirkan di mana saja. Nggak hafal itu. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nggak hafal lagi, wes astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Paling tidak kita nggak hadir dalam pikiran, Tuhan tidak hadir di dalam pikiran, Tuhan tidak hadir di dalam hati, tapi Tuhan hadir di dalam lisan. Nah, ini loh. Nah, yang jarang kita lakukan adalah itu. Ya, maka yang terjadi adalah ya nggak pernah hadir. Ya, wong kita aja sholat saja jarang kok kita bisa menghadirkan Tuhan. Nah, gitu. Apalagi di luar sholat. Wong kelasnya yo kelasnya apa dewi. Yang hadir itu utang, yang hadir itu gebetan, yang hadir cowok, yang hadir cewek, yang hadir dunia pada saat sholat. Bagi saya, ya wis koyo ngono kuwi. Tapi tetap
bersyukur bahwa Allah itu ternyata menakdirkan saya untuk bisa sujud kepada Allah, kan gitu. Nah ini, nah maka dari itu minimal itu hadir dulu di dalam, atau hadir dulu melalui lisan kita, hadir dulu melalui mulut kita, hadir dulu melalui ucapan kita. Wis terus. Nanti suatu saat kan akan masuk ke dalam pikiran, akan masuk ke dalam hati. Ya, kalau nanti tandanya kalau sudah itu masuk atau hadir, kita lihat orang lain itu meh rata-rata, ya tidak semuanya lah kampanye itu, meh rata-rata. Kita menghadirkan orang lain, kita melihat orang lain itu dengan mata lepas, bukan dengan mata lalat. Sehingga melihat orang lain itu baiknya dok. Seandainya ada jeleknya kan itu jelek, kita doa baik dan seterusnya. Ya, dua itu selesai wis sementara. Kalau mau diperlanjut silakan. Monggo. Masih mute, Mbak? Maaf. Berarti alhamdulillah pertanyaan 1 dan 2 udah kejawab. Berarti ya Pak, intinya kalau misalkan pikiran kita dan hati kita menghadirkan Allah, apa salahnya kita mencoba lisan kita untuk selalu mengingat? Pasti dengan lisan otomatis terpatri di pikiran dan hati. Oh iya, kita ya istighfar siapa ya, maksudnya paling mudah ya Pak. Ini ada pertanyaan lagi Pak. Bolehkah kita meningkatkan ibadah dengan tujuan asa melembutkan hati? Itu Pak pertanyaannya. Oke. Yes. Ya ini Tuhan itu maha segalanya ya, kalau bagi saya itu. Jadi ini sudah tidak masuk pada spiritualitas, masuk kepada religius ini. Tuhan itu maha segalanya, wis. Ya. Kita dimulai dari apa sih? Kita itu ibadah. Mulainya tentunya dari iming-iming. Ya. Jadi apa namanya? Katanya ada nanti masuk jannatin, karena itu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Loh, dengan kita itu ibadah diiming-imingi dulu jannah, diiming-imingi surga. Nah, tajri min tahtihal anhar, mengalir di ya, khalidina fiha abada. Kita yang ada di dalamnya nanti kekal. Oh, nyeneng ke. Loh, Tuhan itu kalau dengan bahasa manusia yang dipameri kan fisik dulu. Yang paling gampang itu dipameri dulu, ya. Jadi kalau makanya kalau milih judul itu kayak apa namanya lebih cenderung ke jamalnya dulu, ya, cantiknya dulu, tampangnya dulu, performanya dulu, ya, baru yang lainnya. Ya Tuhan juga kayak gitu dengan bahasa manusia. Lana ditawari bidadari, ya, maka dari itu ada yang apa namanya rela untuk jihad, ngebom diri, ya, sahid apa sangit urarti, kan itu, ya, biar cepat ketemu dengan bidadari, ngaji lur, ngaji, bangun kan gitu, ya. Jadi ini, ya, jadi bagaimana bahwa kita itu memang ditawari oleh Tuhan kayak gitu. Awal ditawari apa? Ya, awal ditawari itu adalah dengan hal yang sifatnya fisik, hal yang sifatnya kelihatan, hal yang sifatnya dalam pikiran manusia itu benar, pikiran manusia itu enak, pikiran manusia itu bahagia. Jannah, loh jannah itu gambarannya apa? Gambarnya di sana itu mengalir sungai, ya kebun-kebun, ya, selalu berbuah, kemudian datang dengan sendirinya, bidadari ada di samping kita, bidadara juga ada di samping kita, terus ditawari itu. Ya, karena apa? Karena memang secara fisik manusia butuh itu. Lalu selanjutnya apa? Baru naik, kayak gitu. Ya, maka nanti kalau di apa di Maslow nanti dibaca sendiri kalau di Maslow. Rasa tahu mongge, ya. Jadi apa namanya kebutuhan fisik itu yang pertama, oke, monggo. Ada gitu. Ya, nanti kebutuhan keselamatan, cinta dan seterusnya. Nah,
Selanjutnya apa? Tuhan nanti menawari hal yang lainnya. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahui dengan kamu itu mengingat Tuhan, hatimu tenang. Nah gitu. Lah nek hati rak tenang ya digoleki dhisik. Ya. Lho Pak, kok aku sembayang ora tenang, Pak? Ya padha, gampangane kayak ngono. Mangsane dengan sembayang kuwi langsung tenang kok. Belum kok se. Kelasmu ki ora kelas nabi, kelasmu ora kelas wali, kelasmu ora kelas ulama hebat ya itu. Kelasmu padha wae aku. Ya, kelas orang awam kayak gini. Salat belum menjadi solusi. Salat belum bisa menjadi apa namanya? Penghilang atau yang menghindarkan apa namanya? Fahsya dan mungkar, ya. Tanhanil fahsya'i wal mungkar itu belum. Ya oke lah, yang penting sembahyang terus. Kan kayak gitu. Ya, maka dari itu itaqilah haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tambuha. Terus salat maksiat wis nek awake dhewe kelas itu terus. Tapi terus kalau kita jelek tutupi dengan kebaikan terus. Yang pada saatnya nanti bahwa sholat bertujuan nanti untuk menenangkan hati, oke. Sholat bertujuan untuk yang baik-baik, yang bisa enak sekali di diri kita, oke. Beribadah untuk kayak gitu, oke. Bahkan beribadah tadi disampaikan oleh Allah, itu dengan yang fisik pun oke. Wong kita itu bebas kok. Ya, Allah itu bebas kok. Yang ditawari pertama fisik kok. Ya jangan nanti kita kayak kayak wali kelas Robiah al-Adawiyah ya. Manakala aku beribadah kepadamu, ini hanya untuk minta surga. Ya, jangan masukkan aku ke surga. Tetapi kalau aku beribadah hanya untuk menghindarkan dari api neraka, justru masukkan aku ke api neraka. Oh, rak kelasi. Ya kelasi ilahilas tulil firdausi ahla. Ya Allah, ya, saya itu nggak pantas itu masuk surga. Karena itu wala aqwa ala nari jahimi. Ya, tetapi saya nggak kuat ya Allah untuk masuk ke dalam neraka. Anda itu habli taubat wa firdunubi. Maka dari itu ya Allah ampuni segala dosaku. Ya, fa innaka ghafurud dzambil azimi. Karena sungguhnya engkau yang zat yang maha pengampun dari segala dosa. Wes kuwi wae lah kan gampang itu. Memang kelas itu. Ya, yang pada akhirnya adalah kelas AWD sekalipun sejelek apapun kita sudah ditakdirkan untuk sujud atau untuk bisa sujud kepada Allah. Dan yakinlah yang tadi, Allah itu maha pengampun. Maka akan dihapuskan seluruh kesalahan kita lalu masuk surga. Kan jadi enak tuh. Ya, akan dihilangkan permasalahan kita pada saat kita itu di dunia. Sekalipun nanti juga ada lagi, akan diberikan jalan keluar yang tepatnya pada saat berada di dunia masalah. Wes biasa, no masalah biasa, membendino masalah biasa. Wong dunya kok. Ya, dunia itu adalah tempatnya masalah. Anda gitu, ya. Dunia tempatnya masalah. Kalau Anda sudah tidak kepengen bermasalah, ya mati kan ya gitu. Tetapi mati masih aja bermasalah. Kan kayak gitu. Jangankan dunia ya. Apa namanya di kubur aja masih masalah menghadapi mungkar nakir. Anda kayak gitu. Ya. Ya, dan seterusnya lah. Oke. Kalau mau dilanjut. Oke. Oke. Ya, ini kalau dalam bahasa agama itu ada syukur, ada sabar.
Nah, syukur itu untuk yang baik, untuk yang nyeneng-nyenengke, sabar itu untuk yang tidak baik, yang tidak nyenengke. Hanya beda bahasa aja. Ya sebenarnya sama-sama syukurnya. Sabar itu juga syukur. Ya, syukur atas apa namanya pada saat Allah itu memberikan hal yang tidak nyenengke bagi kita. Ya, tetapi bagaimana bahwa kita itu bisa bisa semuanya. Ya, artinya apa? Kita itu bisa menikmati keduanya. Ini yang susah. Ya, jadi yang paling susah adalah menikmati apa yang diberikan oleh Allah, baik itu yang sifatnya enak maupun sifatnya yang tidak enak. Nah ini yang susah kan kayak gitu. Itu bagaimana kalau kita itu punya, bisa mensyukuri, bisa menikmati, kalau lebih bisa memberikan kepada yang lainnya itu artinya syukur, pada saat yang lain sabar. Sabar itu juga sebenarnya kan juga arti lain dari syukur, tetapi dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Alhamdulillah ya Allah. Ini kan syukur. Alhamdulillah aku kok ditolak karo kai. Kan itu. Ya, pada saat saya mencintai dia, saat saya membayangkan dia untuk bisa mendampingi dia, oh kok ternyata kok ya ditolak. Ya Allah, alhamdulillah itu akhirnya sabar. Artinya ya Allah bahwa engkau itu ternyata bisa memilihkan aku, ya bisa memberikan aku ya yang lain yang tentunya lebih baik daripada dia. Nah, pada saat orang lain yang lebih lebih baik daripada dia, jangan diartikan ya sisi fisiknya dong, ya. Nah, karena seringkali bahwa kita menilai sesuatu itu dari luarnya, tidak dari dalamnya. Anda ya itu. Ya, maka dari itu kan ada wong sing ngomong ganteng ira karuan, bojone weli. Atau orangnya cantik, bojone juga elek, kan kayak gitu. Nah, jangan dikira kan kayak gitu. Loh, Kang, kok kowe ganteng kaya ngono? Kok bojomu kaya ngono to? Lho, ki aja ndelok fisike, aja ndelok njabane tok. Nek kowe ndelok njabane tok, ya kowe tertipu. Kan kowe ora ngerti jerone, sing ngerti jerone aku. Nah, ini. Jadi kalau kita itu ndak kayak gitu, ndak bisa kayak gitu, ya susah. Yang pada akhirnya apa? Ya, akhirnya apa? Yang terjadi adalah kita akan selalu memakai mata lalat. Ya, akan selalu memakai mata lalat, tidak memakai mata lebah. Yang pada akhirnya melihat apapun itu dari sisi negatifnya tok, ya. Nah, tetapi kalau lebah itu melihat apapun dari sisi yang positif, nyenengke, orang marake loro hati, dosane galak yo alhamdulillah. Artinya aku yo kerep dikandani. Soalnya biyen anakku yo ngono. Ya, anakku biyen pas sekolah kuwi dikandani guru nih. Ya. Ya, pada saat bu guru marah. Nah, itu bukan berarti bu guru itu memang betul-betul marah enggak, tetapi bu guru itu sayang kepada kamu. Ya, maka dari itu anak saya itu seneng banget itu. Bu guru terima kasih ibu marah kepada saya. Ya, artinya ibu itu sayang kepada saya. Seneng nek dene di seneni karo gurune, artinya dia lebih disayang oleh gurunya. Lah, ini menggunakan mata lebah, tidak menggunakan lalat. Nek dosen dosen pelit, dosen galak, dosen ra tau mlebu, dosen ini waduh wes isine sekolah kuliah kuwi isine loro ati terus. Nah, sama pada saat saya juga memandang Anda sebagai dosen kepada mahasiswa, waduh mahasiswa ya Allah keset-keset ya Allah. Ya Allah, mahasiswa ini nek kasar goblok-goblok ya Allah gitu. Iya, soalnya ada mahasiswa itu loh suruh milih dua, kan kayak gitu. Kamu milih A atau B, nanti pakai A atau B saja. Pilih salah satu. Cek orang mudeng ya Allah, kan kayak itu. Ya, aku tak sabar-sabar kayak itu ngelus dodo kan kayak itu. Ya, saya itu gede, tadi ini dari dodo sampai perutok, rak bablas kan kayak itu. Nah, ya jadi dalam hal kayak gini, bagaimana cara pandang kita terhadap dunia? Yang pada akhirnya bagaimana cara pandang kita terhadap orang lain, bagaimana cara pandang kita terhadap Allah, dan bagaimana cara pandang kita terhadap diri kita
sendiri. Monggo. Ya itu berarti tadi yang dari Pak Ali sebagai rasa syukur dan sabar ya Pak ya. Ketika sabar itu suatu kenikmatan yang tidak menyenangkan. Jadi ada ikhtiar-ikhtiar yang kita lakukan dari doa-doa gitu. Terus ini ada lagi Pak pertanyaannya. Bisa digabung aja ya Pak ya. Ya pertanyaan kelima sama yang keenam. Pertanyaan yang kelima gini Pak. Banyak salah satu dari kita berusuh Allah ketika sedang lemah saja. Apakah hal itu merupakan suatu kebutuhan atau kewajiban kita sebagai seorang muslim? Terus selanjutnya yang keenam, apakah spiritual seseorang menjadi suatu patokan untuk mengetahui mental orang tersebut sehat atau tidak? Jadi spiritual itu orangnya sehat apa enggak sih gitu dari patokan spiritual itu gitu Pak. Makasih. Oke. Jadi kalau pas pada saat kita ibadah, ya, gampangnya kan kayak gitu. Ya, ini kan memang awal kita ibadah itu, kita melaksanakan lah, kapan melaksanakan ibadah itu, ya mau tidak mau terpaksa. Mau tidak mau terpaksa. Tidak Anda, tidak saya, atau tidak siapapun, pertamanya terpaksa. Ya. Tetapi kalau itu ulang-ulang, ya ternyata ada reward dari orang lain kepada kita, baik, bagus, nyenengke, kan kayak gitu. Nah, reward dari Tuhan mungkin dari ini menjadi ke ayam kan kayak gitu. Yang pada akhirnya kalau kita itu tidak apa namanya, tidak melakukan itu apa namanya kurang. Akhirnya apa? Bahwa kewajiban ini menjadi kebutuhan. Kan kayak gitu. Atau syukur sajalah, syukur, rasa terima kasih. Nanti bagaimana cara kita itu terima kasih kepada Tuhan ini. Ini tak contohkan saja. Ya, seandainya Anda punya teman, Anda gitu, ya, taruh Anda punya teman Munif lah, ini kebetulan Munif di depan saya ini, ya, punya teman Munif, ya, Munif anak orang kaya, namanya kan, yes. Pada saat Anda itu tidak punya duit, ya, Anda itu butuh sesuatu, Munif itu menawarkan sesuatu, wes lah kue gini baik. Ya, kue turu ya kebetulan aku duwe omah kosong siji. Ya, wes kue turu ning kono wis sak senengmu. Ya, ditraktir mangan dikei, mangan ngombe semuanya dituruti, ben setu malam minggu atau minggu diajak jalan-jalan, disangoni dan sebagainya. Ya, atau bahkan suatu saat Anda diajak jalan-jalan kemana, diinep ke hotel karo Munif, nginep rong dino telung dino, ya, kemudian balik lagi, pada saat yang lainnya sudah 1 bulan Anda kepengen pamit, Anda disangoni, sangoni akeh kan kayak gitu, kira-kira Anda dengan Munif kayak apa? Nah, itu. Ya, dengan dia itu kayak wes matur nuwune ra karuan, wis mbok subyo-subu, wah Munif ki hebat, Munif ki apik, Munif ki ngene. Manusia, Bro. Sis. Ya. Dengan Allah kan itu. Ya. Anda dengan saya menghirup udara ini pernah dipaceki, Bro. Kan kayak gitu. Ya, menghirup udara. Kemudian Anda sekarang itu sudah berapa? Rata-rata Anda umur 20 kan? Selama umur 20 kayak gini, sehatmu pirang tahun, loromu pirang bulan. Akeh endi. Semuanya dari Allah. Ya Munif sobio, masa Allah yang ngasih dari dulu mulai kita lahir sampai sekarang, kok kita itu tidak bisa merasakan itu. Nah ini loh. Nah, maka dari itu kalau kita itu tidak bisa kayak gitu, mental kita sakit. Ya, hidup sesuatu kita hidup tujuannya itu adalah kepada manusia dan kepada yang lebih hebat, ya. Maka pada saat yang kayak gitu dan kita bisa merasakan kayak gitu, maka kita enak kok kenal Allah.
Lah pada saat yang spiritualitas kita hebat, ya, spiritualitas kita baik, hubungan dengan orang baik, mencari makna juga smooth, juga enak, enteng, gampang, ya. Kemudian tujuan hidup juga tercapai, maka yang terjadi mental kita itu sehat, ya. Tapi sebaliknya, ya, kalau terjadi hambatan pada diri kita, orang iso matur nuwun, ya, senyum saja nggak bisa, wong dikai bibir, dikai untu, ya, ya, kayak gitu, wong senyum saja kadang-kadang ada yang susah kok. Itu padahal semuanya dari Allah, ya. Apalagi kalau kita bicara baik, apalagi kita itu bisa bernasib manusia, ya. Yang terjadi apa? Sakit, ya. Makanya nek wis kaya ngono, wong ora seneng, anggere wong kerep ra seneng, siji cepet tuwa. Nomor loro ya mungkin matine cepet ora wallahu alam, tapi sing jelas gampang loro. Ya, sing jelas gampang loro kan kayak gitu. Daya tahan tubuhnya, imunitas orang itu, wis mesti itu. Nanti lihat saja, imunitas orang itu nek jarang seneng-seneng, jarang seneng, maka yang terjadi gampang sakit. Nah, ini banyak saya amati itu banyak, ya. Saya amati itu banyak. Ya, mereka yang jarang seneng kan kayak gitu, ya, jarang bisa bergaul, gampang loro. Ya, tetapi bergaul iso guyon, iso ngekek gendero dan sebagainya. Oh, seneng. Ya, maka gampang. Ya, gampang apa namanya? Gampang sehat. Dan sehatnya itu awet. Ya, kalau seandainya sakit, sembuhnya juga cepat. Ya, karena apa yang diangeni sing enak-enak atau. Ya, tapi kalau kalau sing diangeni sing aduh ya Allah, pergi ketemu kae meneh. KKN ketemu kae meneh, ora balik-balik KKN ketemu meneh, ya Allah, jengkel ke kabeh koncoku kan gitu. Halah wis, wong koyo ngene iki nek cepet mati ya loro-loronen kan gitu. Mesake gampang stroke kan gitu. Ya, itu. Makanya spiritual itu bisa menentukan mental sehat maupun tidak sehat. Pada saat mentalnya sehat, fisiknya gampang sehat. Pada saat mentalnya sakit, ya maka fisiknya gampang sakit. Tadi saya katakan, jadi penyakit itu dua sebab, sebab makanan, yang kedua sebab pikiran. Nah, pikiran nanti akan mental, salah satunya nanti berhubungan dengan spiritual. Oke, Mbak, itu Mbak. Masih mute. Maaf, Pak, suka lupa. Jadi ini ada pertanyaan yang lebih ke psikolog ya Pak ya. Pertanyaannya ini, bagaimana cara menstabilitaskan mental spiritualitas kita pada saat masa pandemi seperti ini agar tetap bersyukur dan tidak timbul kecemasan maupun ketakutan Pak. Jadi lebih ke mengatur perasaan kita di pandemi seperti ini agar tidak dipenuhi dengan ketakutan dan kecemasan Pak. Sip lah. Ya, jadi yang pertama, ya, kalau Anda suka bermedsos, ini itu jangan baperan. Ya, jangan baperan. Itu kalau baperan dadekati, ya wes, ya gampang wes kena penyakit, ya nek baperan kayak gitu. Yang kedua, jangan baca sing ora enak kayak gitu. Wah, sing dibaca ngono itu mati sekian kena COVID. Yang sekarang terjangkit sekian, ya, kemudian yang sembuh sekian, yang masih di rumah sakit sekian. Wah, terus yang Anda baca itu selalu yang negatif, ya. Jadi ini kayak kayak gini terus, bubar wes. Kayak gitu. Nah, maka dari itu yang ketiga, naik pas kumpul kayak ini kan, kamu offline itu. Guyon naik sini. Ya, wae kerja kerja. Nah, wae guyon-guyon, naik kumpul ya guyon. Ya, sing seneng-seneng mau urip pisan kok. Ya. Wae serius-serius, wae seneng-seneng, tapi serius nek mbok antara nih seriusmu karo senengmu itu banyak seriusmu ya bubar. Banyak senengnya. Nah, saya juga buat disertasi kan kayak gitu. Saya kuliah S3 itu loh. Ya, ya serius sampai rambutku tadi putih, beripatku tadi bureng, atau duitku nek.
awakku kering, iya tapi kita juga harus tenang, ya. Jadi antara seriusnya dengan senengnya itu harus banyak senengnya tetap kan kayak gitu, ya. Jadi kalau pas serius kayak gitu ya saya bisa menggunakan waktu dari habis subuh itu sampai nanti jam 10 malam, ya. Itu berada di depan laptop kayak gini. Tetapi wayai turu ya turu, wayai tulan ya still tulan, tapi laptop tetap hidup, tetap mengerjakan, ya. Tetapi jangan itu terus yang terpikirkan. Ya, sekarang kalau pas pandemi kayak gini, saya nggak pikirkan pandemi terus kayak gitu. Ya wes, ya. Apalagi ada ketakutan ketemu dengan orang lain, wah wis wedi ini. Ya tetap dijaga 3M sampai 5M tetap dijaga. Dan kayak gitu, tetap pakai masker, tetap menjaga jarak, ya. Nah, tetap apa meneh wis terus terah. Ya, gampang kan kayak gitu. Itu tetap dilakukan. Tetapi hal yang lainnya bahwa kita mengkondisikan diri kita itu bahagia, mengkondisikan diri kita itu bisa senang. Ini yang penting. Maka nih kalau senang medsos, nek ono sing ngomong macam-macam rasa baper, nek kepingin baper, yo rasa diwoco. Ya, dihapus, cukup dihapus. Ya. Kalau ada gambar-gambar yang kira-kira orang nyenengke, ya wis dihapus selesai. Nek seneng yo disimpan kan kayak gitu. Ya, soalnya kan ada. Ya, jadi apa namanya ada orang kan kayak gitu, wah nggak seneng, no, gambar porno masuk ke apa namanya grup, astagfirullahaladzim, padahal disimpan kok didelok dewe lah kelakuannya kan kayak gitu, ya. Nah, buaya nih kayak ngono terus metu kan kayak gitu, padahal dia nyimpen akeh kan kayak gitu. Iya, kadang-kadang, wah kelakuan apa ya kalau apa era karonis monggo bapak, ya Allah, astagfirullahaladzim, masya Allah kan kayak gitu. Tapi nyimpennya gambar porno lah ini kan kayak gitu sing seneng ya wis disenengke kan kayak gitu, wajar saja, polanya wajar. Juga makan yang kedua kan kayak gitu, mangan ngeleh mangan boy, wayah koyong ini ojo wedi lemu kan kayak gitu, ya mangan seneng mangan kan kayak gitu. Nah, itu seneng mangan kepengen metu juga metu kan kayak gitu. Ya olahraga. Nah, aku rapat TO dan terus soalnya rata olahragaku setu karo minggu mancing, karena mancing itu melaku waduh itu karo panasan mulai hireng, ya. Jadi hal yang kayak gitu perlu kita lakukan, ya. Akhirnya apa, bisa menciptakan pikiran itu seneng. Yang penting ciptakan pikiran seneng. Kalau sudah menciptakan pikiran seneng, nengati seneng, wah wis turu anteng. Nah itu, ya. Pikiran seneng, hati seneng, turu anteng, mangan wareg. Insya Allah sehat. Ya, itu ya. Yang lain apa lagi? Makin makin semangat nih Pak teman-teman nanyanya, terus banyak pertanyaan masuk. Kalau ini pertanyaannya mungkin di luar dari tema, tapi menurut saya ya Pak, berhubungan dengan cara kita melakukan suatu kebaikan, dan pengen tahu nih Pak caranya. Nah, yang pertanyaannya itu bagaimana metode hijrah tanpa bangku pesantren, Pak? Jadi mungkin yang bertanya ini tuh pengen melakukan berbuat hal baik, tapi tidak mengenyam dunia pesantren, Pak. Oke. Biar tepat. Oh, baik itu bisa kapan saja, di mana saja. Itu catatan pentingnya itu. Ya, tetapi satu hal itu kita harus melakukan. Oke lah, kalau kita masih punya pikiran bagus. Paling tidak kita masih punya tabungan pikiran. Baik, sudah dihargai satu. Tetapi kalau belum pernah dilakukan, lah ini yang pada akhirnya apa? Oke lah pikiran baik, ya tetap saja, oke, sudah dapat satu. Tapi lebih penting lagi bagaimana melakukan. Kalau jangankan hijrah lah, orang satu-satu. Hijrah kan katuan dan kayak gitu. Ya, hijrah itu dari tidak baik menjadi baik, dari bos pokoknya hebat. Yang biasa saja aja, yang biasa. Kita memberikan orang lain itu pada saat kita punya saja, itu bukan pekerjaan yang mudah. Ya, kita lebih saja, kita untuk memberikan orang lain, kita bukan pekerjaan yang mudah. Sekali lagi, itu bukan pekerjaan yang mudah. Sekalipun kita tahu hebatnya sedekah kayak apa, ya lidaf bala.
bisa menghindarkan dari mara bahaya, bisa menghindarkan dari bencana, bisa menghindarkan dari hal yang tidak baik, ya, mendatangkan rizki dengan apa namanya, dengan sedekah, bisa menjadikan diri kita itu sehat, ya, sehat duitnya, ya, sehat hatinya, sehat pikir. Kita tahu ilmunya, tapi kalau kita tidak melakukan, ya, itu siji tok. Maka dari itu orang saya mikir aku kok pesantren aku ora, yang penting lakoni. Ya, saya juga bukan dari pesantren, saya nyantri itu, ya, pernah ngaji, ya, itu baru S3 loh, ya. Jadi saya S3 di Malang itu baru mondok, baru nyantri, ya. Itu baru mondok, baru nyantri itu. Ya, maka dari itu enggak usah kita berpikiran yang apa namanya, kalau ingin berbuat baik enggak usah berpikiran yang muluk-muluk. Lakoni, ya. Nah, jadi apa namanya, kalau takdir itu ikmal, ya. Kalau fa innahu tayassar, kalau itu kamu dimudahkan, ya berarti takdirmu nyenengke, Pak. Asar kalau itu susah, oh berarti takdir ngorak ning kono kayak gitu. Kayak kita mencintai seorang, ada aja hambatan kayak gitu. Wes rasa terus-terus kayak kan kayak gitu. Ya siapa tahu nanti suatu saat bahwa nih ternyata nih keluargamu ya hambatannya juga agak. Ya tetapi ya bukan kayak gitu melulu, tapi perjuangan itu juga penting. Kayak temen kayak gitu, wah wes ditolak, wes kayak ngene wis dunia iki, ya tetapi akhirnya jadi suami istri ngono ya duwe anak, kan kerennya itu, ya. Jadi hal yang kayak gini, kita kepingin hijrah, wes rasa hijrah dan katakanlah itu pada saat kita itu kepingin berbuat baik, ya udah berbuat baik, ya teruskan, lanjutkan terus sampai kita itu senang, ya. Kalau nanti berhenti memulainya juga susah. Ya, saya juga pernah merasakan berbuat baik sudah rutin udah kayak gitu, ndelalai saya dicoba kan kayak gitu, ndelalai mandek, untuk memulai juga susah lagi. Ya ini sudah mulai lagi. Saya sudah mau memulai lagi. Semoga Allah memudahkanlah kaman kayak gitu. Wes pokoknya lakoni we. Nanti akan menimbulkan senang. Maka dari itu ada tulisan dari Profesor Catherine atau siapa yang dari Amerika itu, kira-kira 2005 atau 2007 saya lupa itu. Jadi ada tulisannya berjudul The Secret of Happiness. Ya. Jadi rahasia kebahagiaan ternyata apa? Sedekah. Dalam bahasa sana given, ya, giving bukan given, giving. Jadi memberi, ya. Pada saat memberi, pertama susah. Tapi begitu kita itu bisa biasa, udah sudah nggak mikir lagi, seneng. Pada saat ada orang seneng, kita juga ikut seneng. Nah itu loh. Apalagi pada saat tetangga kita nggak bisa makan, lalu kita itu bisa sedekah beras, sedekah makanan, sedekah lauk, ya sedekah uang kan kayak gitu. Dia makan, dia seneng, wes, tapi dilupakan. Jangan nerak mangan, suaku mati gue, ya jangan. Ya lupakan saja, selesai. Di situ ya, yang gampang. Oke, Pak, itu pertanyaan tadi. Terus selanjutnya, Pak, nih, bagaimana agar seimbang antara ibadah dan kesehatan, Pak? Tambah wakil ya. Oke, Luar biasa. imbang antara ibadah dan kesehatan. Nah, kita memandang ibadah itu kayak apa dulu sih, penting itu. Kalau memandang ibadah jadi beban, orang sehat kamu. Ya, kalau memandang ibadah sebagai beban, jadi nggak sehat. Tapi kalau ibadah sebagai kebutuhan, ibadah sebagai tujuan, sehat. Ya, makanya jadikan ibadah itu sebagai tujuan, sebagai kebutuhan, sebagai keinginan, sebagai suatu hal yang menyenangkan, baru sehat. Ya, yang selama ini lupa kok aku wis sembayang, wis ngene, kok loro wae. Kok mental saya kayak gini, kok psikologi saya kayak gini. Lah itu karena ibadah Anda itu masih sebagai beban. Kalau ibadah sebagai beban, ya mentalnya jadi tidak bagus,
pada saat mental tidak bagus, jiwa kita, pikiran kita, psikis kita jadi sakit. Nah ini wis to, naik wis jadi kebutuhan, aduh ternyata aku rak tahajud kok. Wah, rasanya piye ya ono sing utang padahal tahajud wis ra iso diganti. Ya, waduh mau rak maca Quran ya Allah, kan kayak gitu. Nah, karena itu sudah jadi kebutuhan sehari-hari. Aduh ya Allah rak salat, kan kayak gitu. Ya saiki ya Allah salat meneh, kan kayak gitu. Ya Allah adzan meneh ya Allah, kan kayak gitu. Asar ya Allah wis maghrib. Ya, kecuali nek pas poso, wah maghrib paling ditunggu-tunggu kan kayak gitu. Ya. Jadi daripada saat kita nggak kayak gini ya Allah, Isa ya Allah, kayak gitu. Terus sila, ya Allah subuh, mana itu cek panas-panas, ya Allah ada meneh duhur meneh ya Allah. Nah, itu. Lah kalau ini semuanya itu menjadi beban ya wes jadi loro. Tapi kalau semuanya itu menjadi hal yang dirindukan, yang ditunggu-tunggu sehat. Kayak Anda itu loh dengan pacar, kan itu ya Allah kok malam minggu, kayak gitu. Ya begitu malam minggu, begitu ketemu, aduh ya Allah senengnya. Ya, jadi hal yang kayak gini makanya Rasulullah SAW itu ya pada saat beliaunya itu susah, wah kepengennya sholat terus kayak gitu. Sampai ini gitu ngeluh kepada Bilal kayak gitu. Bilal gamane ndang azan kayak gitu. Ya istirahatkan aku. Jadi Rasul itu sholat itu sebagai tempat istirahat karena ketemu dengan kekasih. Sampai apapun kalau kekasih datang kan ya itu. Atau kamu mendatangi kekasih, walah ya Allah rasanya wena we. Omahe Semarang ya. Pacar ini ngeleri kan kayak gitu. Wah, tiru wangi sepeda motoran kayak gitu. Apa omahe Sukorjo kono, wah munggah koyo ngono. Tekan kono ya wayem merah karuan. Ya, mangkat yo semangat ra karuan. Nah, ibadah iso semangat kayak ngono. Yo sehat. Entah ibadah ya Allah, sesuk apel ya Allah, ada gitu main Sukerjo ya Allah. Aduh, beda padahal kok ya Allah bensinku ngontek akeh, ojo meneng koning kono dikon apa jenenge kontraktir barang ya Allah kan karo garuk-garuk. Kan ya gitu. Ya gimana pacar marake beban. Ya, sama. Tuhan itu jadi beban untuk kita atau Tuhan menjadi solusi bagi kita. Kalau Tuhan menjadi beban bagi kita, ya wis, ya sakit spiritual kita, sakit nanti pikiran kita, sakit tubuh kita. Tapi kalau Tuhan sebagai solusi, wis toh, jos pokoknya. Ya. Siapa? Nah, itu tadi pertanyaan dari kalau ini pertanyaan dari saya pribadi, Pak. Jadi gini, Pak. Kebanyakan peserta yang ikut di sini kan anak muda nih ya, Pak. Terutama anak muda yang kesiapan untuk ke depan, generasi ke depan. Nah, ditambah kelompok kami sekarang yang lagi KKN mencoba untuk bisa bermasyarakat, Pak. Nah, bagaimana Pak caranya supaya kelak nanti kita terjun ke masyarakat, kita telah mempunyai bekal baik dari spiritual, keilmuan, dan namanya berkehidupan sosial kan nggak selalu mulus ya Pak. Bagaimana kita menanggapi jika nanti ada problem-problem di masyarakat seperti itu Pak? Jawabnya Iqmal, lakuin aja. Orang usah dipikir sekolah saiki, ora usah. Gitu. Ini yang kadang-kadang menjadi beban itu karena kita mikir aku kudu apa lah ini loh. Ya. Ya, tapi lakukan saja. Yang penting pada saat kita itu melakukan itu on the track, ya Allah itu selalu mengawal kita gambarnya kayak gitu. Jadi saya kepingin melakukan yang terbaik untuk masyarakat, terbaik untuk ibu, terbaik untuk bapak, terbaik untuk anak dan seterusnya. Nah, jadi mulai dari rumah lalu keluar. Yang penting bagaimana bahwa kita itu bisa melakukan hal yang terbaik, selesai. Ya, selesai. Ya, perkara kita nanti melakukan ini dan itu, kemudian masyarakat tidak menanggapi, kemudian masyarakat mencemooh dan sebagainya, biasa. Ya, biasa. Karena apa? Kita di dunia itu dikumpulkan dengan orang baik dan orang yang tidak baik. Nek kepengen dikumpulkan orang baik semua, ya mati wae.
Ya, jadi karena apa? Pada saat mati itu orang baik dikumpulkan dengan yang baik, orang jelek dikumpulkan dengan yang jelek. Ya, itu pada saat kita mati. Tapi pada saat kita hidup, kita akan campur kepada siapapun. Ya, ono sing tukang maidu, yono, tukang ngandani, yono, tukang kerja, yono. Itu dulu kerja bakti, wis. Ya, di masyarakat itu ada kerja bakti kan ya gitu. Ya, sing tukang kerja ya ono, sing tukang ngandani ora kerja ki ono. Kayak gitu. Sing tukang juliti ya ono, kan itu. Masing-masing punya peran. Nah iya, wong sing ngomongnya akeh, malah justru kan biasanya ra kerja, era. Kan kayak gitu. Kelu, malah dia ra kerja. Ya, emang kerjanya ngandani, tukang ngandani, kan kayak gitu. Ya, atau tukang sing apa namanya jaluki sumbangan. Urung karuan dekne nyumbang, era. Itu. Nah, dekne pinter ngumpul ke sumbangan, rakyat dekne ora nyumbang, tapi nyenengke. Ya, tetapi bagaimana kita itu bisa mengalir? Ya, dari teori kan sudah dapat. Ya, tinggal nanti oh iya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Ya, yang penting apa? Kita itu mau bertanya kepada orang lain. Kalau kita itu di masyarakat, ya kalau seandainya ada masalah, mau tadi itu bertanya kepada orang lain. Artinya apa? Beban tidak kita tanggung sendiri, kita tidak pikul sendiri, tetapi beban kita pikul secara bersama. Sama apalagi kalau sudah KKN ini sudah mulai kan kayak gitu. Ya, beban yang ada di masyarakat kan kayak gitu yang menjadi permasalahan. Kalau Anda bicarakan bersama, Anda tangani bersama, ya itu beban bukan menjadi hilang, enggak. Tetapi beban yang berat itu menjadi lebih lebih ringan. Wes to jalani saja. Nah, nek ning KKN kan sih ono rancangan kan kayak gitu. Kegiatannya apa, programnya apa, nanti melakukan apa. Nanti kalau sudah di masyarakat sudah tidak kayak gitu lagi. Kan kayak gitu, tapi sudah menjalani saja. Tetapi itulah yang terjadi. Tetapi kalau Anda punya apa namanya program khusus, ya tidak apa-apa. Nanti pada saat Anda itu berada di masyarakat. Itu, monggo. Yang lainnya kalau ada. Ya Pak, terima kasih. Teman-teman yang ada di forum ini, apa ada yang bertanya? Langsung di sini menghidupkan kameranya. Halo teman-teman, ada yang ingin bertanya lagi? Langsung di forum Google Meet ini. Kayaknya udah ini ya, udah nggak ada pertanyaan. Ini deh Pak, uh, gimana kalau pertanyaan dari saya lagi apa ya? Gimana caranya ini Pak, kita bisa hal-hal yang ringan, rasa syukur kita dalam kehidupan sehari-hari Pak. Misalnya apa ya? Misalnya dengan mengucapkan sesuatu atau melakukan hal-hal yang baik gitu Pak. Iya, yang paling ringan itu. Ya, jadi nikmati apa yang ada. Ya, nikmati apa yang ada. Nih KKN kan kadang-kadang lawe ra enak. Ya, kayak itu. Ya karena apa? Mindset kita terhadap lauk itu sudah kayak gitu. Tapi kok nek kepeksa ngeleh, kan nek dipangan ya jadi enak. Anda gitu. Ya. Jadi hal yang kayak gini mati aja apa yang ada. Ya, maka dari itu apa ya? Jangan apa berpikiran atau nantinya jangan bahwa kita itu mengharapkan sesuatu yang lebih daripada apa yang ada pada diri kita. Bencana. Ya, aku duwene sepeda motor elek, ya wis tetanggo, rasa gengsi. Ya, saya sendiri juga kayak gitu. Ono motor elek ngapain kayak gitu. Aku diomongi, oh, Pak, di tiga motornya kayak ngono, karena pembersih, ya, api pembersih. Era urusan itu, ya. Jadi pada saat yang kayak gitu, udah nikmati. Wong ono ini kayak gini, penting aku tekan kampus, penting aku iso kerja, penting saya bisa melayani mahasiswa, yang penting saya bisa melayani dosen-dosen yang lainnya, selesai. Kayak gitu, wis ono ini kayak gini, ya, nek pas lawe ra enak, mau itu wis dinengkese, ngangger wayah-wayah ngeleh, ngangger kepeksa, kan dadi enak. Ya, jadi mangan enak ini kan ono loro ya dengan dua suasana. Nomor siji ngeleh,
nomor loro sehat. Kan kayak gitu, ya. Apa namanya? Enak-enake panganan, nek kowe ora ngeleh, itu dadi ora enak. Ya, jadi kamu habis makan kenyang karena mahasiswa kan seneng mangan wareg sak wareg-wareg kan kayak gitu. Terus bar kuwi ono sate. Ya, padahal sate itu senenganmu. Tapi perut kamu udah kenyang. Kan lihat sate jadi ndak nafsu. Ya, atau sebaliknya. Ya, kamu lapar, tapi awakmu beri. Nah, sate senenganmu kan kayak gitu. Ya, malah tersiksa kan kayak gitu. Ya, maka dari itu dua hal kayak gitu, sehat, ya, kemudian lapar kan kayak gitu, ya udah jadi enak. Ya sama, syukur itu kayak gitu. Sing ono ya dinikmati. Nek ra ono, ora usah dadak ngoyo. Ya seringkali mohon maaf keluarga kan ada di apa seringkali saya lihat di Facebook itu atau kiriman dari teman yang di WhatsApp, keluarga yang dulunya itu cuman punya sepeda motor jelek itu di atau sepeda dulu kan itu dengan sepeda itu bisa dinikmati, kemudian dia berpenghasilan, ya bisa nabung kayak gitu. Tetapi dengan adanya gengsi, aduh mau gue sepeda, oh aku iso berpenghasilan, maka yang terjadi adalah bahwa sepeda itu kita jual, lalu kita kredit sepeda motor, ya kredit sepeda motor 3 tahun lunas, masuk sepeda motor terus, orang mobil, kan kayak gitu. Yang pada akhirnya kita terus, yang pada akhirnya apa? Hidup itu selalu kredit, hidup selalu hutang, terus kayak kan nikmatnya dari mana? Tetapi kalau kita punya uang sedikit, kita kumpulkan beli sepeda, kan itu ya sepeda dipakai, udah kita punya tabungan, kepingin ganti motor, beli nggak usah motor yang bagus, motor yang jelek dulu, ya yang penting bisa dipakai uang dulu, nanti yang jelek jadi lebih bagus, yang lebih bagus jadi lebih bagus lagi, yang lebih bagus lagi jadi yang baru kan kayak gitu. Itu karena sudah tidak utang lagi. Artinya apa? Kita menikmati apa yang ada, ya. Nah, jadi yang sering kali kan kayak gitu, antara empiak karo cagak itu kegedean empiake, terlalu besar apa yang ada di atas, ya daripada daripada apa namanya pilarnya, ya ambruk, ya. Jadi Anda penghasilan 5 juta, ya jangan berpola hidup, jangan bergaya hidup 8 juta. Kalau kita penghasil 5 juta, bergaya hidup 3 juta. Nah, itu lebih bahagia. Itu namanya kalau kita hidup apa namanya? Penghasilan 5 juta, bergaya hidup 8 juta, bergaya hidup 10 juta, ya wes bubar. Ya, nanti pada saat punya suami, pada saat punya istri, ya harusnya kayak gitu. Oke, penghasilan 5 juta, gaya hidup cukup 3 juta. Ya, kalau sudah naik lagi, ya jangan, kalau itu 8 juta, ya 5 juta. Ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Insya Allah itu lebih bahagia. Base itu ya. Ada lagi, kalau ada lagi, monggo. Siap, Pak. Yang penting berarti berkah ya, Pak. Ziyadatul khair. Iya. Bertambah. Teman-teman, di sini ada yang ingin bertanya lagi? Kayaknya udah mentok ya Pak pertanyaannya, udah teman-teman udah dari tadi udah menyampaikan pertanyaannya yang disampaikan. Dan Bapak juga sudah menjawab dengan sangat luar biasa. Berhubung waktunya sudah sore ya Pak, ya udah lama juga. Alhamdulillah kita diskusi sudah 1 jam lebih. Antus dari juga luar biasa. Monggo Pak Ali bisa memberikan closing statement untuk kita semua. Oke, teman-teman yang ada di webinar, ya kalau masih ada Pak Singgih yang saya hormati, sekali lagi mari kita menikmati apa yang ada saja. Lalu yang kemudian yang tadi sudah saya ceritakan, pakai mata lepas, jangan pakai mata lalat. Insya Allah kita bahagia. Ya, itu saja.
Makasih. Oke, Pak. Lalu closing statement dari saya selaku moderator, bahwasanya ketika hati kita mempunyai rasa takut terhadap Tuhan, pasti akan lebih memudahkan kita dalam menjalankan spiritual, terutama dalam melaksanakan ibadah. Jadi takdir kita, keseharian kita, bagaimana proyeksi pikiran dan hati kita menanggapi itu yang tadi Bapak bilang, bahwasanya dinikmati, disyukuri, dan jangan lupa guyon ya Pak, tadi salah satu tips untuk tidak merasa kecemasan, ketakutan berlebihan. Jadi apapun yang kita lakukan, semuanya kita serahkan kepada Allah, jangan sampai kita menjadi makhluk yang egois, makhluk yang mendahulukan ego kita daripada kita mendahulukan Tuhan kita. Jadi teman-teman, sesulit apapun masalah teman-teman semua, yakin terutama apalagi kita sebagai agama Islam yang kita punya Allah sebagai tujuan tumpuan hidup kita. Jadi teman-teman gak usah stres, silahkan teman-teman langsung datang ke sumber penyelesaian masalah. Seperti itu dari Oh iya, satu saya. lagi. Jangan lupa punya hobi, Pak. ya. Jangan lupa punya Pak. hobi, ya. Itu sebenarnya. Ya, kalau yang suka melihara ikan, yang suka mancing, silakan mancing, yang suka ayam, sekalian ayam, yang suka burung-burung, yang suka bunga-bunga. Insya Allah dengan hobi itu, wes, pokoknya bisa hati kita berada di situ, kan kayak gitu, ya senang berada di situ, bukan berarti melupakan masalah. Begitu nanti kalau bicara tentang spiritual, seperti yang disampaikan oleh Mbak tadi. Oke, terima kasih. Oke Pak, terima kasih banyak Pak telah memberikan materi yang luar biasa di webinar KKN kelompok 69 ini. Teman-teman jangan live dulu. Ini ada beberapa informasi. Teman-teman silahkan untuk mengisi link ini ya teman-teman. Pak Ali, terima kasih banyak telah meluangkan waktunya, telah berbagi pengetahuan yang luar biasa buat kita semua. Iya, sama-sama. Pak ya. Teman-teman silahkan untuk mengisi ini link apa sih? Link sertifikat supaya teman-teman yang mengikuti webinar kita bisa langsung mendapatkan sertifikat. Terima kasih semuanya, terima kasih Pak Ali. Jangan lupa tetap bersyukur dan bersabar dalam apapun yang kita kerjakan. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Kasih ya. Saya live dulu ya. Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jangan lupa ya link sertifikatnya. Jangan lupa tetap bersyukur. Kalau ngirimnya kapan, Kak? ya gimana? Ngirim sertifikatnya kapan? Segera. Jadi teman-teman langsung ngisi linknya dulu, langsung nanti kita kirim. Oke? Oke, makasih Kak. Siap, sama-sama. Terima kasih sudah meluangkan waktunya bergabung. Ya, Kak Lulu, terima kasih. Dia udah KKN ya. Terima kasih semuanya. Simpan ke saya. Yang bikin siapa? Apa namanya sendiri? Nanti aku tahu ada namanya Bang. Jadi. Siap, monggo yang mau live silakan. Jangan lupa isi linknya dulu ya. Terima kasih. Ini.